Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 293, Perpaduan Angin dan Api. Ledakan. Langit dan bumi bergetar hebat seolah-olah matahari meledak di langit. Gelombang dahsyat menyapu segala arah. Dari tanah, terlihat gelombang udara meledak dari titik pertemuan keduanya di udara. Itu menyebar dengan cepat dan menutupi seluruh kota kekaisaran dalam sekejap. Pada saat itu, semua penggarap kuat di ibu kota kekaisaran terkejut. Mereka melihat ke tempat di mana Lu Ming dan Qiu Changli bertarung. Ledakan. Setelah gempa yang mengguncang bumi, kedua sosok itu dengan cepat mundur, masing-masing mundur 1000 meter. Mereka berimbang. Suara mendesing. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi gempar. Lu Ming sebenarnya mampu melawan Qiu Changli secara langsung, dan mereka seimbang. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Katakan padaku, apakah aku buta? Apa yang baru saja kulihat itu tidak nyata? Kamu buta, tapi aku tidak. Aku juga melihatnya. Ya dewa, Tianyun baru menjadi Grandmaster bela diri setengah bulan yang lalu. Ini baru setengah bulan, dan dia sudah mampu melawan Qiu Changli. Bukankah ini terlalu gila? Aku menjalani hidupku dengan sia-sia. Saraf semua orang tampak kacau saat mereka berteriak secara acak untuk melampiaskan keterkejutan di hati mereka. Itu terlalu mengejutkan. Orang ini, orang ini, orang ini. Huachi kehabisan lidah dan hampir tidak bisa berbicara. Di sampingnya, beberapa tetua keluarga kekaisaran juga tercengang. Sial, sial, Tianyun, kamu pantas mati. Qiu Changli meraung. Dia, Qiu Changli, adalah seorang jenius, tapi dia telah bersembunyi selama lebih dari 20 tahun. Tujuannya adalah untuk memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang dan menembus awan. Pada akhirnya, dia melakukannya. Dengan satu gerakan, dia mengalahkan salah satu dari 6 pahlawan, Ling Yanqi. Namanya mengguncang dunia dan kejayaannya tak terbatas. Dia sangat menikmati kemuliaan seperti ini. Dia punya semacam ambisi. Dia ingin memanjat ke atas dan menginjak-injak semua jenius lainnya di bawah kakinya. Dia bahkan mungkin bisa menggantikan Qiu Changkong. Namun, tak disangka dia benar-benar akan dihentikan oleh Tianyun yang mirip semut. Hal ini menyebabkan reputasinya menjadi tidak sempurna. Tidak bisa dimaafkan, benar-benar tidak bisa dimaafkan. Ledakan. Tubuh Qiu Changli bersinar dengan cahaya merah darah saat seekor harimau ganas menyerang. Harimau ganas ini memiliki sepasang sayap di punggungnya, dan auranya membubung ke angkasa. Di sekitar harimau, ada cakra perak yang mempesona. Garis keturunan kelas 1 tingkat raja. Tianyun, aku memiliki garis keturunan tingkat raja, dan aku adalah raja yang terlahir secara alami. Kenapa kamu tidak mati? Teriak Qiu Changli. Auranya sangat kuat saat dia mengayunkan pedangnya ke arah Lu Ming lagi. Raja alami. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Tubuhnya bergetar dan lampu merah darah menyala. Kemudian, sebuah tablet batu besar muncul. 3 cakra perak pada tablet batu itu begitu terang hingga hampir membutakan cakra lainnya. Ya dewa, oh bumi, apa yang aku lihat? 3 cakra perak. Garis keturunan bangsawan tingkat ketiga, sebenarnya itu adalah garis keturunan bangsawan tingkat ketiga. Bagaimana mungkin? Monster, dia monster sungguhan. Suasana penonton yang akhirnya tenang pun kembali jungkir balik. Semua orang meraung tidak percaya. Ekspresi tercengang Huachi berubah menjadi senyuman pahit. Dia telah mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan Lu Ming. Namun, dia menyadari bahwa dia selalu salah. Dia selalu meremehkan Lu Ming. Tidak, tidak, ini tidak mungkin. Mata Qiu Changli hampir keluar dari rongganya saat dia menjerit tak percaya. Ledakan. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan memblokir sinar pedang Qiu Changli. Dia kemudian memandang Qiu Changli dengan senyum dingin dan berkata, apa yang tidak mungkin? Itu hanya garis keturunan raja tingkat ketiga, seberapa besar masalahnya? Apa yang membuat Anda terkejut? Kamu hanyalah seekor katak di dasar sumur. Ada seorang jenius garis keturunan tingkat raja tingkat ketujuh yang berdiri di sampingnya. Lu Ming tidak berpikir bahwa garis keturunan tingkat raja tingkat ketiga adalah masalah besar. Bunuh, bunuh, jadi bagaimana jika itu adalah garis keturunan kelas raja tingkat ketiga? Kamu masih akan mati hari ini. Qiu Changli meraung. Dia sangat cemburu sampai dia akan menjadi gila. Dalam hatinya,
Tianyun seperti seekor semut. Dia sebenarnya telah membangkitkan garis keturunan raja tingkat ketiga, yang 2 tingkat lebih tinggi darinya. Ini tidak bisa dimaafkan. Dia harus membunuh Lu Ming. Dia tidak bisa membiarkan Lu Ming hidup di dunia ini. Baru saja, dia masih merasa sombong dan memproklamirkan diri sebagai raja alami, memandang rendah Lu Ming. Namun, dalam sekejap mata, Lu Ming meletus dengan meridian darah tingkat raja tingkat ketiga. Meridian darahnya adalah sampah dibandingkan dengan milik Lu Ming. Ini seperti tamparan bagi wajahnya sendiri. Ini membuat niat membunuhnya terhadap Lu Ming semakin kuat. Bas! Pedang Qiyu Changli bergetar saat dia menyerang ke arah Lu Ming. Tombak Lu Ming bergetar saat dia menyerang ke arah Qiyu Changli. Ledakan! Ledakan! Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Harus diakui bahwa Qiyu Changli memang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada pakar muda lain di generasinya. Dia berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat 3. Kekuatannya telah mencapai tahap kesuksesan yang fenomenal, dan dia juga telah mengembangkan keterampilan bela diri tingkat rendah di bumi hingga tahap keempat. Teknik budidaya yang ia praktikkan haruslah teknik budidaya tingkat rendah di bumi. Dengan garis keturunan raja kelas 1, dia bisa membunuh seniman bela diri alam leluhur bela diri tingkat 4 puncak dengan satu gerakan, apalagi seniman bela diri yang setingkat dengannya. Dia bisa melewati 2 level dan bertarung dengan seniman bela diri alam leluhur bela diri tingkat kelima. Tidak mudah bagi Lu Ming untuk menang karena tingkat kultivasinya lebih dari 1 tingkat lebih rendah. Selain itu, Lu Ming tidak menggunakan teknik seni bela diri tingkat bumi apapun. Dia ingin menggunakan kekuatan angin dan api untuk melawan Qiyu Changli. Dia ingin menggunakan tangan Qiyu Changli untuk meredam kekuatan angin dan api sehingga kekuatan angin dan api dapat menyatu sepenuhnya secepat mungkin. Ledakan! Dalam sekejap mata, lusinan gerakan telah berlalu dan Lu Ming secara bertahap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Lagi pula, dia tidak menggunakan keterampilan bela diri tingkat bumi, jadi dia menderita kerugian besar dalam aspek ini. Tianyun akan dikalahkan. Sepertinya Qiyu Changli masih lebih kuat. Namun, bagi Tianyun untuk bisa melawan Qiyu Changli sejauh ini, itu sudah sangat menakutkan. Dengan garis keturunan Tianyun, dia mungkin bisa melampaui Qiyu Changli pada waktunya. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran tidak bisa tidak mengungkapkan pendapat mereka. Di tengah kerumunan, Huachi memasang ekspresi khawatir. Tetua, jika Tianyun bukan tandinganmu nanti, kamu harus menyelamatkan Tianyun tidak peduli berapapun harga yang harus kamu bayar. Huachi diam-diam mengirim pesan kepada para tetua keluarga kekaisaran. Pangeran ke-8, jangan khawatir. Kami akan melindungi Tuan Muda Tianyun meskipun itu berarti nyawa kami. Kata beberapa tetua keluarga kekaisaran. Baru kemudian Huachi bersantai sedikit dan terus menyaksikan pertempuran tersebut. Haha, Tianyun, pergilah ke neraka. Qiyu Changli melolong panjang. Auranya seperti pelangi. Pedang Qi yang mempesona terus meledak, bertekad untuk membunuh Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming menutup telinga terhadap segala sesuatu di dunia luar. Dia benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri, dunia angin dan api. Segera, sedikit lagi maka angin dan api akan menyatu sepenuhnya. Sedikit lagi. Mata Lu Ming berbinar. Dia mengayunkan tombak panjang di tangannya dengan kecepatan yang semakin meningkat. Ruangan itu dipenuhi bayangan tombak. Terlebih lagi, setiap bayangan tombak lebih kuat dari yang sebelumnya. Dalam sekejap mata, lusinan gerakan telah dilakukan. Tiba-tiba, jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia merasa angin dan api telah mencapai suatu titik. Ketika mereka mencapai titik ini, angin dan api telah menyatu sepenuhnya. Saya berhasil. Lu Ming sangat gembira. Bas! Tombak panjang Lu Ming bergetar. Kekuatan angin dan api bergabung dan meledak menjadi gelombang yang menakutkan, menghancurkan pancaran pedang Qiyu Changli. Suara mendesing. Kemudian, tombak panjang itu bergetar dan menusuk seperti naga sungguhan. Kekuatan angin dan api menyatu dan meledak. Bang! Qiyu Changli mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya terlempar beberapa ribu meter jauhnya. Bab 294, Pembunuhan yang Sombong. Bagaimana ini bisa terjadi? Qiyu Changli berdiri ribuan meter di langit, mengeluarkan seteguk besar darah saat dia mengeluarkan raungan tidak percaya. Penonton yang tak terhitung jumlahnya juga tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Qiyu Changli jelas telah unggul sebelumnya, dan kemenangan hanyalah masalah waktu.
Mengapa Tianyun tiba-tiba melepaskan kekuatan penuhnya dan mengirim Qiu Changli terbang dengan satu serangan, melukainya dengan parah? Mungkinkah selama ini Tianyun menyembunyikan kekuatannya? Haha, Qiu Changli, terima kasih. Terima kasih telah berdebat dengan saya sekarang, memungkinkan saya mengembangkan keterampilan bela diri. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Apa? Penonton yang tak terhitung jumlahnya saling memandang dan kemudian menyadari. Lu Ming sebenarnya meminjam bantuan Qiu Changli untuk mengembangkan keterampilan unik. Penonton tidak bisa berkata-kata. Lu Ming sebenarnya menggunakan Qiu Changli untuk berkultivasi. Itu gila. Hal yang paling gila adalah dia benar-benar berhasil. Ah, Tianyun. Qiu Changli melolong ke langit dan memuntahkan beberapa suap darah lagi. Beberapa suap darah ini sepenuhnya berasal dari kemarahan. Ini merupakan sebuah penghinaan. Ini merupakan sebuah penghinaan. Qiu Changli merasa amarahnya akan keluar dari dadanya. Untuk apa kamu berteriak? Merupakan kehormatan bagi Anda untuk mengizinkan saya menggunakan Anda untuk berkultivasi. Lu Ming melangkah ke udara dan menegur dengan acuh tak acuh. Bukankah Qiu Changli sudah gila? Aku lebih sombong darimu. Ledakan. Setelah itu, Lu Ming menarik tombaknya ke bawah. Kekuatan angin dan api secara alami menyatu, meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Bang! Pedang Qiu Changli langsung hancur, dan tombaknya terus menyerang Qiu Changli. Bang! Qiu Changli terlempar seperti bola karet. Tubuhnya hampir hancur, dan dia memuntahkan seteguk darah. Menghancurkan sepenuhnya. Kekuatan angin dan api ternyata begitu kuat jika menyatu seluruhnya. Petik 2. Lu Ming diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Kekuatan perpaduan angin dan api telah jauh melebihi ekspektasi Lu Ming. Lu Ming memperkirakan bahwa kekuatan perpaduan angin dan api harus setara dengan teknik seni bela diri tingkat rendah bumi tingkat 6. Setelah kekuatan mencapai kesempurnaan, saatnya memahami niat. Kekuatan alamiah langit dan bumi, maksud alamiah langit dan bumi, mengandung terlalu banyak misteri yang mendalam. Saya baru menyentuh permukaannya sekarang. Di masa depan, saya harus bekerja lebih keras. Lu Ming merenung dalam hatinya. Perpaduan kekuatan angin dan api akan disebut pembunuhan angin dan api. Ini bisa dianggap sebagai langkah mematikan yang saya pahami sendiri. Di masa depan, seiring dengan semakin dalamnya pemahaman saya tentang kekuatan angin dan api, saya mungkin bisa menciptakan serangkaian keterampilan bela diri milik saya. Mata Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Qiu Changli melolong sambil berbalik untuk berlari. Namun, Lu Ming menyusulnya dalam beberapa langkah. Suara mendesing. Beberapa serangan tombak mendarat di tubuh Qiu Changli, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Tidak diketahui berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah, dan dia hampir tidak bisa terbang. Dia nyaris tidak bisa tetap berada di udara. Seluruh arena menjadi sunyi. Qiu Changli sama sekali bukan tandingan Tianyun. Ini adalah pertarungan satu sisi. Tianyun, hentikan. Pertempuran ini berakhir di sini. Saya akui bahwa kekuatan Anda memang sedikit lebih kuat dari saya. Teriak Qiu Changli. Berhenti. Apakah kamu lupa bahwa kita telah menyetujui pertarungan hidup dan mati, pertarungan yang tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati. Lu Ming mencibir sambil berjalan menuju Qiu Changli. Qiu Changli menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mundur sambil berteriak, "Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Tianyun, aku memperingatkanmu. Aku jenius tak tertandingi dari sekolah pedang 10 arah, dan aku ditakdirkan untuk menjadi sosok di puncak dunia. Jika kamu membunuhku, sekolah pedang 10 arah tidak akan pernah melepaskanmu." Sungguh sebuah lelucon. Anda dan saya memiliki pertarungan hidup dan mati. Tidak ada pihak yang akan melanjutkan masalah ini. Ini adalah aturan seni bela diri. Jika sekolah pedang 10 arah mengejar masalah ini karena hal ini, itu akan melanggar aturan seni bela diri dan menjadikan musuh semua pembudidaya seni bela diri di dunia. Saya ingin melihat apakah sekolah pedang 10 arah memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lu Ming mencibir sebagai tanggapan. Pada saat yang sama, dia mendekati Qiu Changli dengan niat membunuh yang mengerikan. Tidak, Tianyun, kamu tidak bisa melakukan ini. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda benar-benar membunuh saya, tidak ada yang bisa melindungi Anda. Jangan berpikir keluarga kerajaan bisa melindungimu. Biar ku beritahu padamu, cepat atau lambat keluarga kerajaan akan hancur, dan sekolah pedang 10 arah akan menyatukan kekaisaran matahari yang terik cepat atau lambat. Ketika saatnya tiba,
Tidak akan ada tempat bagimu di Kekaisaran Matahari yang terik. Qiu Changli berteriak dan bahkan mencoba mengancam Lu Ming. Ah, benarkah? Itu masalah masa depan. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Lu Ming mencibir. Dia sudah dekat dengan Qiu Changli. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mencoba meraih Qiu Changli. Qiu Changli sudah diambang kematian. Dia tidak punya cara untuk melawan dan tenggorokannya ditahan oleh Lu Ming. Tubuhnya mulai meronta dengan keras, dan matanya dipenuhi rasa takut dan putus asa. Baru saja, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku memahami apa itu keputusasaan? Sekarang, kamu harusnya mengerti, kan? Lu Ming memandang Qiu Changli dengan dingin dan berkata dengan sedikit ejekan. Baru saja, Qiu Changli dengan arogan memberitahu Lu Ming bahwa dia ingin dia memahami apa itu keputusasaan. Sekarang, dia mengerti. Tidak, tolong jangan bunuh aku mohon, aku mohon. Qiu Changli berteriak sekuat tenaga. Dia benar-benar ketakutan dan putus asa. Para ahli dari Sekte Pedang 10 Penjuru semuanya bergegas kembali ke Sekte Pedang 10 Penjuru untuk membahas masalah penting. Dia adalah yang terkuat di antara mereka yang tetap tinggal di ibu kota kekaisaran, jadi tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Tidak ada gunanya meskipun dia datang. Namun, dia tidak mau mati. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya dengan masa depan yang cerah. Dia benar-benar tidak ingin mati. Saat itu, dia diliputi penyesalan. Kenapa dia harus memprovokasi Lu Ming? Sekarang, dia mengerti satu hal. Ada beberapa orang yang dia tidak pernah mampu untuk menyinggung perasaannya. Tapi sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang. Sudah terlambat untuk memohon padaku sekarang. Mata Lu Ming bersinar dingin, lalu ki esensialnya meledak. Bang! Tubuh Qiu Changli meledak di udara. Lu Ming diam-diam mengendalikan meridian darahnya dan melahap esensi darah Qiu Changli. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan cincin penyimpanannya. Kesunyian. Pada saat ini, seolah-olah seluruh ibu kota kekaisaran terdiam. Qiu Changli telah dibunuh oleh Tianyun. Jenius yang baru saja bangkit dan akan menjadi salah satu dari 7 pahlawan matahari terik ini terbunuh begitu saja. Itu juga, Tianyun ini terlalu mendominasi. Dia benar-benar pria yang kejam. Para petinggi dari sekolah pedang 10 arah mungkin menjadi gila sekarang karena Qiu Changli telah terbunuh. Jadi bagaimana jika aku menjadi gila? Tianyun dan Qiu Changli bertarung sampai mati sesuai aturan seni bela diri. Akankah Sekte Pedang 10 Penjuru berani ikut campur? Bahkan jika kita tidak ikut campur secara terbuka, kita bisa melakukannya secara diam-diam. Itu benar. Di ibu kota kekaisaran, banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat. Tentu saja, ada juga orang yang menghela nafas. Jalur seni bela diri sangat kejam. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda bisa mati di tangan seorang jenius yang lebih kuat. Jatuhnya seorang jenius melambangkan kebangkitan seorang jenius lainnya. Mulai sekarang, akan ada satu lagi jenius terbaik di Kekaisaran Matahari Terik. Itu tadi Tianyun. Dia benar-benar membunuh Qiu Changli. Di tepi kolam, beberapa tetua keluarga kekaisaran masih tidak percaya. Ini gayanya. Hua Qi tersenyum pahit. Bas. Lu Ming bergerak dan muncul di tepi kolam. Ayo pergi ke Star Hall umum. Setelah ditunda begitu lama oleh orang-orang dari Sekte Pedang segala arah, Lu Ming tidak sabar untuk bertemu Lu Yuntian. Hua Qi mengangguk. Lu Ming, Xian Yanxing, dan mayat darah bermata emas mengikutinya ke Aula Bintang Umum. Bab 295, Harta Karun Kaisar Bela Diri. Ketika Lu Ming melihat Lu Yuntian lagi, mereka berada di aula samping Aula Bintang Umum yang sangat tersembunyi. Saat ini, Lu Yuntian telah berganti pakaian menjadi satu set jubah baru. Dia telah mencukur janggutnya dan menyisir rambutnya dengan rapi. Alisnya yang seperti pedang memanjang hingga ke pelipisnya, membuatnya tampak sangat tampan. Ketika Lu Yuntian masih muda, dia sudah menjadi pria tampan yang jarang terlihat. Namun, ada bekas luka mengerikan di bagian atas hidungnya yang memanjang hingga ke bibirnya, merusak kecantikannya. Namun, Lu Yuntian tidak keberatan sama sekali. Dia hanya menatap Lu Ming dengan bingung dan mengukurnya dengan cermat. Minger, kamu akhirnya sudah dewasa. Anda bahkan menjadi seorang jenius yang namanya menggemparkan dunia. Seperti yang diharapkan dari anakku, hahaha. Setelah beberapa lama, Lu Yuntian tertawa terbahak-bahak. Dia sangat puas. Selama jangka waktu ini,
Huachi telah menceritakan segalanya tentang Lu Ming. Dia sangat gembira dan bersyukur mendengar bahwa Lu Ming telah mencapai begitu banyak hal. Namun, hidung Lu Ming terasa masam. Matanya berkaca-kaca saat dia berkata dengan suara gemetar, "Ayah, siapa itu? Siapa yang melakukan ini? Aku akan membuatnya membayar 10 kali lipat harganya." Dia sudah memeriksa tubuh Lu Yuntian secara detail sebelumnya. Selain bekas luka di wajahnya, luka dalam Lu Yuntian bahkan lebih parah. Semua meridian di tubuhnya rusak, dan tidak ada satupun bagian yang utuh. Dalam situasi seperti ini, apalagi berkultivasi, dia bahkan tidak sekuat orang biasa. Sulit membayangkan penderitaan seperti apa yang dialami Lu Yuntian selama ini. Lu Ming merasakan niat membunuh yang mengerikan akan keluar dari dadanya. Ming, aku akan mengatakan hal yang sama lagi. Jangan gegabah. Sebelum Anda memiliki kekuatan absolut, Anda tidak dapat bertindak berdasarkan dorongan hati. Lu Yuntian bergumam pada dirinya sendiri. Ayah, jangan khawatir. Ming, tahu. Lu Ming berkata, tapi tinjunya terkepal erat. Baiklah, ayah akan memberitahumu. Semua ini dilakukan oleh Qiyu Changkong. Lu Yuntian menghela nafas. Qiyu Changkong, itu dia. Lu Ming menggeram lalu berkata, mengapa? Ayah, mengapa Qiyu Changkong melakukan ini padamu? Karena harta karun Kaisar bela diri. Lu Yuntian berkata, saat itu, Qiyu Changkong bukanlah pemimpin dari 6 pahlawan matahari terik, tapi dia sudah menjadi seorang jenius muda. Entah kenapa, dia mengetahui bahwa aku memiliki harta Kaisar bela diri, jadi dia diam-diam mengirim orang untuk menangkapku. Dia telah menginterogasiku selama bertahun-tahun, mencoba mendapatkan berita tentang harta karun Kaisar bela diri dariku. Haha, dia sedang bermimpi. Bagaimana aku bisa memberitahunya? Itu hanya usaha yang sia-sia. Qiyu Changkong, aku akan memastikan dia membayar harga yang sangat mahal untuk ini. Lu Ming berkata dengan suara rendah, suaranya sangat dingin. Harta karun Kaisar bela diri. Mengapa dia begitu yakin bahwa ayah mengetahui tentang harta karun Kaisar bela diri? Aku tahu tentang harta karun Kaisar bela diri. Lu Yuntian terkekeh. Apa? Lu Ming sangat terkejut. Haha, aku mendapat berita tentang harta karun Kaisar bela diri secara tidak sengaja. Tapi saya sudah siap untuk itu, jadi saya sudah menyerahkan beritanya kepada Anda. Lu Yuntian tersenyum. Kau meninggalkannya untukku. Lu Ming sedikit terkejut. Mungkinkah itu liontin perunggu itu? Lu Ming bertanya. Tidak, Lu Yuntian tersenyum. Saya mendapatkan liontin perunggu itu secara kebetulan. Menurutku itu menarik, jadi aku membawanya. Aku serahkan padamu nanti. Berita tentang harta karun Kaisar bela diri sebenarnya ada di pedang bintang surgawi itu. Pedang bintang surgawi. Lu Ming tercengang. Kemudian, dia menggerakkan tangannya dan pedang bintang muncul di tangannya. Lu Yuntian sangat gembira. Dia mengambil pedang bintang surgawi dan memeriksanya dengan cermat sebelum memberikannya kepada Lu Ming. Minger, itu benar. Saya telah menyegel berita tentang harta karun Kaisar bela diri di pedang bintang surgawi ini. Di dalam pedang bintang surgawi ini, terdapat kunci untuk membuka harta karun Kaisar bela diri, serta sebuah peta. Anda dapat menemukan master prasasti untuk mengambilnya nanti. Ketika kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu, Anda dapat menuju ke harta karun Kaisar bela diri dan mendapatkan peluang besar. Itu sebenarnya ada di pedang bintang surgawi. Lu Ming diam-diam menghela nafas. Minger, bagaimana kabar ibumu selama ini? Lu Yuntian bertanya. Namun, suaranya bergetar. Ayah, ibu sangat baik. Hanya saja selama ini, aku memikirkanmu. Kata Lu Ming. Itu bagus. Aku telah mengecewakannya selama bertahun-tahun. Lu Yuntian menghela nafas. Ayah, jangan khawatir. Keluarga kekaisaran diam-diam telah mengirim orang untuk menjemput ibu. Keluarga kami akan segera bersatu kembali. Kata Lu Ming. Mata Lu Yuntian menunjukkan sedikit antisipasi. Ayah, jangan khawatir. Bahkan jika saya harus bepergian ke seluruh dunia, saya akan menemukan obat spiritual untuk menyembuhkan luka Anda dan membiarkan Anda memulai jalur seni bela diri lagi. Lu Ming berkata dengan tegas. Minger, ada baiknya kamu memiliki niat ini. Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menyembuhkan lukaku. Tidak perlu memaksakan diri. Lu Yuntian menghela nafas. Sudah bertahun-tahun sejak dia terluka, dan semua meridiannya terputus. Akan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menyembuhkannya.
Dia tidak punya banyak harapan untuk dirinya sendiri. Dia sudah puas bisa melihat Lu Ming dan Li Ping seumur hidupnya. Namun, tatapan Lu Ming sangat tegas. Benua hutan belantara surgawi sangat luas dan tidak terbatas. Tidak akan ada kekurangan harta karun. Legenda mengatakan bahwa beberapa harta karun bahkan dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang patah atau menghidupkan kembali orang mati. Selama dia bisa mendapatkan harta itu, bukanlah masalah kecil untuk menyembuhkan meridian Lu Yuntian dan menghilangkan bekas luka di wajahnya. Tidak peduli betapa sulitnya, aku harus mendapatkannya. Lu Ming diam-diam bersumpah. Setelah itu, dia mengobrol panjang lebar dengan Lu Yuntian. Setelah mengobrol beberapa jam, Lu Ming meninggalkan tempat itu. Terlepas dari apakah dia ingin membalaskan dendam Lu Yuntian atau mengobati lukanya, dia tidak dapat melakukannya tanpa basis kultivasi yang kuat. Dia harus berkultivasi tanpa henti. Qiu Changkong, kamu dan aku tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah kembali ke kamarnya, Lu Ming duduk bersila dan berjalan pergi, memikirkan dengan hati-hati tentang arah kultivasinya. Saat ini, ia memiliki beberapa arahan budidaya utama. Salah satunya adalah terobosan teknik naga perang yang sebenarnya. Dia telah memperoleh mutiara tulang naga dari Xian Yanxing. Selama dia mendapatkan bahan tambahan yang disebut cairan roh dingin, dia akan mampu menembus tahap kelima teknik naga perang sejati dan memiliki 6 kali kekuatan Qi sejati biasa. Yang lainnya adalah pengembangan 10.000 tubuh tempur spiritual. Selama dia bisa mengolah tubuhnya ke tahap keempat, dia bisa mulai berlatih teknik bela diri tingkat dewa, langkah menapaki surga 9 naga. Baiklah, ayo pergi dan beli sebagian cairan roh dingin dulu. Lu Ming berdiri dan berjalan menuju pasar kota kekaisaran. Cairan roh dingin hanyalah bahan pelengkap. Itu tidak jarang terjadi. Setelah mengelilingi pasar 1 kali, Lu Ming berhasil membeli sebagian. Setelah kembali ke aula bintang umum dan memasuki kuil tertinggi, Lu Ming mengeluarkan mutiara tulang naga Wim dan cairan spiritual dingin dan mulai berkultivasi. Pertama, dia memurnikan manik tulang naga air, lalu mencampurkannya dengan cairan roh dingin. Setengah hari kemudian, teknik naga perang yang sebenarnya telah berhasil menembus dan mencapai tahap kelima. Qi sejati yang melonjak beredar di meridiannya, luas dan tak ada habisnya. Kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat. Jika aku mengembangkan teknik naga perang sejati ke tahap ke-9, aku akan memiliki jumlah Qi sejati 10 kali lipat. Aku ingin tahu seberapa kuatnya aku nantinya. Petik 2. Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Dia berharap bisa mengembangkan teknik naga perang sejati ke tingkat ke-9 sesegera mungkin. Dengan jumlah Qi esensial 10 kali lipat, Lu Ming tidak akan tertandingi di antara mereka yang memiliki level yang sama, kecuali pihak lain juga mengembangkan teknik tingkat dewa. Sekarang, mari kita berhitung. Lu Ming menghela nafas lega. Dia kemudian melambaikan tangannya dan setumpuk cincin penyimpanan muncul di tanah. Semuanya diperoleh dari membunuh musuh selama periode waktu ini. Bab 296, Tubuh Fisik Kelas 4, 9 Naga Menginjak-injak Langit. Di sisa-sisa istana Kaisar Yun, meskipun dia tidak membunuh banyak orang, lawannya telah membunuh banyak orang. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki sedikit nyawa? Oleh karena itu, ketika dia memilah cincin penyimpanan, ada lebih dari 200 cincin penyimpanan. Sebagian besar dari 200 cincin penyimpanan itu milik jenius muda alam Grandmaster kelas 8 atau 9, tapi ada juga lusinan cincin penyimpanan milik Grandmaster bela diri. Bahkan ada cincin penyimpanan dari para jenius tiada taraf seperti Qiu Changli dan Zhao Hong. Lu Ming sangat menantikan kekayaan di dalamnya. Dia tidak tahu dan kaget. Meskipun Lu Ming sudah siap secara mental, dia masih tercengang. Segunung kristal spiritual bahkan tidak dapat disimpan di dalam cincin penyimpanan. Totalnya ada 55,56 juta kristal spiritual. 50 juta. Sungguh angka yang menakutkan. Lu Ming linglung. Menahan ekstasinya, Lu Ming menggunakan beberapa cincin penyimpanan untuk menyimpan kristal spiritual dan melihat item lainnya. Ada lebih dari 4.000 senjata roh. Ada lebih dari 12.000 tumbuhan dan rumput spiritual. Namun, sebagian besar dari mereka tidak berlevel terlalu tinggi, dan hanya sedikit yang mencapai level 4. Terdapat juga lebih dari 200 buku tentang berbagai teknik budidaya dan teknik bela diri, serta segala jenis bahan tempa. Dia telah menjadi kaya. Lu Ming telah menjadi kaya raya.
Jumlah kekayaan ini, selain 5 sekte besar dan keluarga kerajaan, menurutku kekuatan kecil lainnya di Kekaisaran Matahari Terik tidak akan memiliki kekayaan sebanyak ini bahkan jika mereka bangkrut. Lu Ming diam-diam menghela nafas. Setengah jam kemudian, Lu Ming memasukkan berbagai barang ke dalam ring penyimpanan dan menyimpannya. Kemudian, dia menyimpannya dan manual 10.000 tubuh pertarungan roh muncul di tangan Lu Ming. Dia membukanya dan mulai membacanya dengan cermat. 1 jam kemudian, Lu Ming menutup manual rahasianya. 10.000 tubuh tempur spiritual sangat menakutkan dan misterius. Lu Ming kagum. Tubuh pertempuran 10.000 mil dapat memurnikan semua roh di dunia dan menghasilkan ki dari 10.000 roh, yang akan diintegrasikan ke dalam tubuh dan terus meningkatkan kekuatan tubuh. 10.000 roh, selama itu adalah sesuatu yang memiliki spiritualitas di dunia, itu bisa digunakan. Misalnya, semua jenis ramuan spiritual, bahan logam, dan biji yang mengandung esensi spiritual dapat dimurnikan menjadi ki 10.000 roh untuk mengolah tubuh. Bahkan bisa digunakan pada makhluk hidup. Itu sangat menakutkan. Seperti yang diharapkan dari sebuah teknik yang dapat mengolah tubuh seseorang hingga tahap ke-9. Ini sungguh berlebihan. Lu Ming kaget dan bersemangat. Kemudian, Lu Ming menutup matanya dan mulai memahaminya. Selama 3 hari berturut-turut, Lu Ming telah mencoba memahami 10.000 tubuh tempur spiritual. Puluhan ribu mil jauhnya dari ibu kota kekaisaran, terdapat hamparan pegunungan yang membentang tanpa henti seperti negeri dongeng. Ini adalah lokasi sekte pedang 10 arah, gunung 10 arah. Di titik tertinggi dari gunung 10 persegi, selusin orang sedang duduk di sebuah aula. Masing-masing hanya duduk santai di sana, namun memancarkan aura seluas pegunungan dan sedalam laut, luas dan tak terduga. Qiu Wuyang, pemimpin sekte pedang 10 penjuru, duduk di posisi tertinggi dengan ekspresi muram. Suasana di aula sangat menindas. Bang! Tiba-tiba, seorang lelaki tua berwajah dingin membanting meja dan berteriak, bocah Tianyun itu pantas mati karena membunuh pahlawan tak tertandingi dari sekte pedang 10 penjuru milikku. Pemimpin sekte, izinkan saya membunuh Tianyun secara pribadi. Ini tidak pantas. Suara lain terdengar. Tianyun dan Changli sedang menjalani pertarungan hidup dan mati. Banyak orang di ibu kota kekaisaran yang melihatnya. Jika kita membunuh Tianyun seperti ini, saya khawatir itu akan menimbulkan kemarahan dunia persilatan. Maka kita bisa mengirim pembunuh. Kata lelaki tua berwajah dingin itu. Tianyun adalah masalah kecil. Rencana kita lebih penting. Saya rasa kita tidak bisa membiarkan Tianyun mempengaruhi rencana kita. Kata orang sebelumnya. Kerumunan kembali terdiam. Setelah beberapa saat, Qiu Wuyang berkata, mari kita ikuti rencana kita dulu. Selama semuanya berjalan baik, Tianyun akan mati. Dia membunuh pahlawan sekte pedang Sifang kita. Dia tidak bisa hidup di dunia ini. Tapi mari kita kesampingkan dulu untuk saat ini. Sekarang, mari kita bahas detail spesifik masalah ini. Tidak ada yang keberatan dengan saran Qiu Wuyang. Kemudian, mereka mulai mendiskusikan suatu hal penting. Di kuil tertinggi, Lu Ming telah bermeditasi pada 10.000 tubuh tempur spiritual selama 3 hari. 3 hari kemudian, dia membuka matanya. Kemudian, dia menggerakkan tangannya dan ramuan spiritual level 2 muncul di tangannya. Menyaring, Lu Ming bergumam. Setelah itu, ki esensial di tubuhnya bergetar sesuai dengan teknik 10.000 tubuh pertarungan roh. Gelombang ki yang padat menyebar dari telapak tangan Lu Ming dan melilit ramuan spiritual. Setelah beberapa napas, ramuan roh menghilang. Itu dimurnikan menjadi gumpalan gas aneh dan memasuki tubuh Lu Ming. Ini adalah ki dari 10.000 roh. Begitu ki dari segudang roh memasuki tubuh Lu Ming, itu meresap ke seluruh tubuhnya. Lu Ming dapat dengan jelas merasakan tubuh fisiknya semakin kuat. Meski luasnya tidak besar dan sangat kecil, namun memang semakin kuat. Itu jauh lebih cepat daripada teknik budidaya fisik biasa. Luar biasa, ini luar biasa. Lu Ming terkejut dan matanya dipenuhi kegembiraan. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan spiritual level 3 dan mengubahnya menjadi ki 10.000 roh untuk memperbaiki tubuhnya. Selama 3 hari berikutnya, Lu Ming terus menyempurnakan ramuan spiritual dan meningkatkan tubuh fisiknya. Dalam 3 hari ini, dia memurnikan tidak kurang dari 200 ramuan spiritual. Akhirnya, tubuhnya menembus batas dan mencapai tubuh kelas 4 dalam sekali jalan. Tubuh fisik kelas 4 sungguh menakjubkan.
Luming hampir bisa mengubah otot, tulang, dan bentuk tubuhnya sesuka hati. Bahkan setelah terluka, otot secara otomatis akan menggeliat, menutup luka dan menyembuhkannya dengan cepat. Ototnya seperti baja, dan tulangnya seperti baja. Pembuluh darahnya lebar dan fleksibel. Luming bisa melepaskan kekuatannya tanpa hambatan apapun. Ini merupakan peningkatan besar pada kekuatan tempurnya. Sekarang tubuh fisikku telah mencapai tahap keempat, aku akhirnya bisa mulai mengembangkan langkah menghentak surga 9 naga. Luming tidak sabar untuk mengambil langkah menghentak 9 naga surga dan mulai memahaminya. Tekanan dari manual rahasia tidak lagi menjadi masalah bagi Luming. Namun, setelah beberapa saat, dia menutup langkah 9 naga yang menapaki surga dan mengerutkan kening. Karena dia benar-benar bingung, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Terlalu sulit untuk mengembangkan teknik bela diri tingkat dewa. Teknik bela diri tingkat dewa benar-benar berbeda dengan teknik bela diri tingkat langit, bumi, hitam, dan kuning. Teknik bela diri tingkat dewa tidak dibagi menjadi beberapa tingkatan seperti tingkat pertama, tingkat kedua, dan seterusnya. Teknik bela diri tingkat dewa sangat istimewa. Masing-masing unik di dunia, dan ada berbagai macam perbedaan. Misalnya, 9 langkah naga yang menapaki surga dibagi menjadi 9 langkah. Dengan setiap langkah yang dia kembangkan, kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Selangkah demi selangkah, kekuatan akan menumpuk. Jika dia bisa mengembangkan 9 langkah, kekuatan 9 langkah akan menumpuk, dan dia bisa menghancurkan gunung dan menghancurkan langit. Kekuatannya sangat menakutkan. Selama langkah pertama dari 9 langkah naga yang menapaki surga dikembangkan, kekuatan penuh dari langkah pertama dapat dikerahkan. Pada saat yang sama, seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi seseorang, kekuatan langkah pertama juga akan menjadi lebih kuat. Sayangnya terlalu sulit untuk mengolahnya. Luming mempelajarinya sebentar tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sepertinya aku harus memahaminya secara perlahan. Selama saya berusaha lebih keras, saya tidak yakin saya tidak bisa mengolahnya dengan sukses. Luming mengertakkan gigi dan merenung. Setelah memahami langkah menghentak 9 naga surga untuk sementara waktu, dia mulai mengolah 10.000 tubuh tempur spiritual. Dia memiliki ramuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup ramuan spiritual untuk dibudidayakan. Setelah mengolah 10.000 tubuh tempur roh selama beberapa jam, Luming memadatkan sosok di platform ketiga dan bertarung dengannya untuk mengembangkan teknik seni bela diri. Bab 297, Serangan Kekaisaran Bulan Gelap. Kultivasi tidak mengenal waktu. Dalam sekejap mata, Luming telah berkultivasi secara tertutup selama sebulan. Tubuh fisiknya meningkat paling cepat dalam sebulan terakhir. Setelah menggunakan 3.000 ramuan spiritual, tubuh fisik Luming mencapai kelas 5. Namun, setelah mencapai tingkat 5, menggunakan beberapa tumbuhan spiritual tingkat 1 dan tingkat 2 untuk mengolahnya akan memiliki efek yang sangat buruk. Hanya ramuan spiritual tingkat 3 yang memiliki efek, dan ramuan spiritual tingkat 4 bahkan lebih baik lagi. Namun, Luming tidak memiliki banyak ramuan spiritual tingkat 4. Luming masih memiliki lebih dari 8.000 ramuan spiritual dalam dirinya. Namun, dia merasa meskipun dia menyempurnakan semuanya, dia tidak dapat mengolah tubuhnya hingga kelas 6. Semakin tinggi level tubuh, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Selain itu, setelah mencapai ranah Grandmaster seni bela diri, pemahaman seseorang terhadap teknik seni bela diri akan jauh lebih cepat. Setelah sebulan berkultivasi dengan pahit dan bertarung terus-menerus dengan dirinya sendiri, keterampilan seni bela diri Luming telah meningkat dengan pesat. Dia telah mengembangkan mantra perisai kuno ke tingkat ke-6 sekaligus dan dapat memadatkan 6 perisai kuno sekaligus. Kekuatan pertahanannya telah meningkat pesat. Sedangkan untuk ketiga telapak tangan, dia telah berhasil mengolah telapak tangan kedua sekaligus, yaitu telapak tangan binatang. Sebuah telapak tangan muncul, telapak tangan binatang besar meledak, kekuatannya setingkat lebih kuat dari telapak tangan manusia. Alasan mengapa dia bisa meningkat begitu cepat adalah karena platform ketiga. Tentu saja, dia harus membayar lebih dari 600.000 kristal untuk itu. Sekarang, dengan budidaya Luming di alam Grandmaster seni bela diri tingkat kedua, dia akan membutuhkan 10.000 kristal spiritual untuk memadatkan sosok yang persis seperti dia. Setiap kali, itu bisa berlangsung selama 6 jam. Konsumsinya sangat mengejutkan.
Jika bukan karena Lu Ming memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta, dia tidak mampu membelanjakannya. Saat ini, kemampuan Lu Ming bisa dikatakan telah mencapai puncaknya. Meskipun budidayanya masih pada tahap awal alam leluhur bela diri 2 dan, dia bisa membunuh Qiu Changli dalam satu gerakan jika dia melawannya. Di sisi lain, Li Ping telah tiba di ibu kota kekaisaran setengah bulan yang lalu untuk menemui Lu Yuntian. Saat keduanya bertemu, secara alami mereka penuh kehangatan. Mereka tetap bersama setiap hari dan enggan berpisah. Selama ini, Xian Yanxing juga telah berkultivasi dalam pengasingan. Adapun mayat darah bermata emas, Lu Ming memintanya untuk tertidur di suatu tempat. Hari itu, Hua Qi datang menemui Lu Ming dengan tergesa-gesa dan membawakannya berita mengejutkan. Kekaisaran Bulan Gelap telah mengirimkan 1 juta pasukan untuk menyerang Kekaisaran Matahari yang terik. Sekte Pedang Bulan Hantu di utara telah meminta bantuan dari Kerajaan Matahari Terbakar. 2 tentara keluarga kekaisaran di perbatasan utara juga meminta bantuan. Seluruh Kekaisaran Matahari yang terik terguncang. Meskipun Kekaisaran Yin Yue dan Kekaisaran Matahari Terik selalu berada dalam konflik, jarang sekali mereka mengirim 1 juta pasukan untuk menyerang. Faktanya, hanya ada beberapa kali dalam sejarah. Lu Ming, keluarga kerajaan akan mengirimkan pasukan elit kali ini, serta beberapa pembangkit tenaga listrik muda yang diam-diam dikembangkan oleh keluarga kerajaan. Mereka akan menuju ke utara. Di satu sisi, ini untuk meningkatkan reputasi keluarga kerajaan, dan di sisi lain, untuk melatih kekuatan-kekuatan muda ini. Namun, seperti yang Anda tahu, semua orang jenius itu sombong dan sulit diatur. Tidak ada seorang pun yang mau tunduk kepada yang lain. Ayah saya ingin memilih seseorang untuk menjadi komandan angkatan darat ini dan menaklukkan para ahli muda ini, tapi setelah memikirkannya, hanya Anda yang cocok. Hua Qi berkata pada Lu Ming. Aku, Lu Ming tercengang. Ya, tidak ada yang lebih cocok darimu. Sejujurnya, beberapa dari ahli muda ini adalah jenius dari Star Cluster Hall, dan beberapa dari mereka diam-diam direkrut oleh keluarga kerajaan dan dikirim ke rumah matahari besar kerajaan darah Zhao untuk dibudidayakan sejak mereka masih muda. Mereka semua menaruh perhatian pada bagian atas kepala mereka, dan orang biasa tidak dapat menundukkan mereka. Hua Qi menjelaskan sambil tersenyum pahit. Tapi ayah bilang dia tidak akan memaksamu. Jika kamu tidak ingin pergi, dia akan mencari orang lain. Kata Hua Qi. Ya, kenapa tidak? Lu Ming tersenyum. Setelah sekian lama mengasingkan diri, dia ingin keluar dan melatih dirinya sendiri. Medan perang tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik untuk berlatih. Lu Ming, kamu setuju? Itu hebat. Saya akan kembali dan melapor kepada ayah saya. Jika semuanya berjalan baik, kami akan berangkat dalam 2 hari. Hua Qi sangat gembira. Lu Ming mengangguk. Hua Qi kemudian pergi. Saya juga akan pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada ayah dan ibu. Setelah itu, Lu Ming pergi ke kediaman Lu Yuntian. Lu Yuntian dan Li Ping tidak keberatan dengan berita tersebut. Seorang seniman bela diri harus mengalami serangkaian situasi hidup dan mati untuk mencapai puncaknya. Minger, silakan. Lu Yuntian sangat mendukung. Saat itu, sebagai anggota klan Lu Yuntian sering keluar untuk menjelajah seni bela diri. Saat itulah dia secara tidak sengaja menemukan rahasia harta karun Kaisar Bela Diri. Ming, medan perang sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati. Meskipun Li Ping tidak keberatan, dia tetap merasa khawatir. Dia memperingatkannya dengan serius. Ayah, ibu, jangan khawatir. Minger akan baik-baik saja. Lu Ming tersenyum dan meyakinkan kedua tetua itu. 2 hari berlalu dengan cepat. 2 hari kemudian, Lu Ming membawa mayat darah bermata emas itu ke tempat latihan umum Star Hall. Tentara sedang berkumpul di sana. Lu Ming, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Xian Yanxing muncul di samping Lu Ming. King kecil, ada apa? Kamu tidak tega meninggalkanku. Lu Ming terkekeh. Siapa yang tidak tega meninggalkanmu? Saya khawatir Anda akan melarikan diri atau mati di medan perang. Kalau begitu, dengan siapa aku bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana aku bisa menginjakmu? Xian Yanxing mendengus. Haha, ikutlah denganku. Tapi ku dengar di utara dingin. Kamu harus menghangatkan tempat tidurku di malam hari. Lu Ming tertawa dan berjalan ke depan. Hangatkan kepalamu, dalam mimpimu. Suara keras Xian Yanxing terdengar saat mereka berdua berjalan semakin jauh.
Barisan tentara lapis baja berdiri di depan komandan lapangan Jenderal Star Hall. Para prajurit ini semuanya tinggi dan kekar, dan mereka memancarkan aura yang kuat dan mematikan. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa mereka semua adalah tentara elit, veteran yang telah melalui baptisan perang. Total ada 20.000 tentara. Sinar matahari menyinari armor angkatan darat berkekuatan 20.000 orang, memancarkan cahaya dingin. Di puncak lapangan pencak silat berdiri puluhan orang. Kebanyakan dari mereka adalah pemuda berusia 20-an, dan masing-masing memiliki aura yang kuat dan mendalam. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah Master Bela Diri kelas 9 yang hebat. Ada 10 pemuda yang auranya sekuat gunung, dan mereka jelas merupakan ahli alam leluhur bela diri. Di antara 10 orang ini, 7 di antaranya adalah ahli terkuat di Aula Gugus Bintang, setara dengan murid emas dari 5 sekte besar. 3 orang sisanya memiliki aura terkuat. Saat mereka melihat sekeliling, sedikit rasa bangga terlihat. Mereka adalah para jenius yang dikirim oleh keluarga kerajaan ke Istana Matahari Besar untuk dibudidayakan. Di tengah berdiri Kaisar Kekaisaran Matahari Terbakar, Hua Zhengxing. Di sebelah Hua Zhengxing ada Hua Qi. Yang mulia, siapa komandan kami? Kenapa dia belum datang? Betapa arogannya membuat Yang Mulia menunggu di sini. Dan EBSP, seorang pemuda yang sedang berkultivasi di prefektur Great Sun berteriak dengan tidak senang. Itu benar. Saya tidak berpikir dia memiliki rasa hormat terhadap Yang Mulia. Menurut pendapatku, kita harus mencopotnya dari jabatannya dan membiarkan kakak senior Huaying menjadi panglima tertinggi. Pemuda lain yang sedang berkultivasi di rumah besar matahari berkata. Huaying yang dibicarakannya adalah seorang pemuda berjubah emas. Dia adalah pemuda terakhir yang berkultivasi di Great Sun Mansion. Pria ini luar biasa dan memiliki aura seorang raja. Dia adalah anggota keluarga kerajaan Hua, tapi dia bukan keturunan langsung. Dia dari cabang. Namun, bakatnya sangat menakutkan. Dia adalah seorang jenius yang langka dalam 100 tahun terakhir. Dia telah diperhatikan oleh kaisar dan dikirim ke prefektur Matahari Agung untuk bercocok tanam. Kultivasinya tidak dapat diduga sekarang. Bab 298, saya adalah panglima tertinggi. Huaying berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia memiliki sikap yang luar biasa, dan matanya menunjukkan sedikit kesombongan. Pada saat yang sama, dia menunjukkan ekspresi ketidakpuasan. Awalnya, dia mengira dia akan menjadi panglima tertinggi kali ini, tetapi tanpa diduga, itu telah diberikan kepada orang lain, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Yang mulia, saya menyarankan agar kita mengganti kakak senior Huaying menjadi panglima tertinggi. Kakak senior Huaying berpengalaman dalam taktik militer dan memiliki kultivasi yang mendalam. Dia pasti akan memimpin angkatan darat dan memenangkan setiap pertempuran. Pemuda sebelumnya memberi hormat pada Hua Zhengxing dan menyarankan 100 kemenangan. Saya tidak tahu dari mana anak nakal ini berasal, tapi dia sebenarnya ingin mengambil posisi panglima. Lelucon yang luar biasa. Di antara 7 Grandmaster seni bela diri di Star Cluster Hall, seseorang tidak yakin dan mencibir. Keluarga kerajaan selalu memperlakukan Gugus Bintang Hall sebagai pemimpin. Ketujuh dari mereka adalah ahli terkuat di Star Cluster Hall. Dari mana asal ketiga bocah nakal itu? Bagaimana mungkin dia menginginkan posisi panglima saat dia tiba? Bagaimana mungkin ahli muda dari Gugus Bintang Hall bisa setuju? Nak, apa katamu? Pemuda yang telah menyarankan Huaying menjadi panglima tertinggi memandang orang-orang di Aula Gugus Bintang dengan ekspresi gelap. Namanya Gaoli, dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Huaying. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Saya bilang dia tidak punya kualifikasi untuk menjadi komandan. Jika dia ingin menjadi komandan, dia jenius di Aula Gugus Bintangku. Orang dari Gugus Bintang Hall itu terus berbicara. Seorang jenius dari Gugus Bintang Hall. Haha, aku hampir mati karena tertawa. Beberapa makhluk seperti sampah berani menyebut diri mereka jenius. Benar-benar menggelikan. Gawain tertawa dengan jijik. Siapa yang kamu sebut sampah? Hari ini, aku akan memberitahumu kekuatanku. Pemuda dari Aula Gugus Bintang itu meraung dan aura yang kuat meledak saat dia berjalan menuju Gaoli. Kamu ingin bertarung? Itu yang kuinginkan. Sosok Gaoli bergerak dan menyapu ke arah lawan, di saat yang sama, dia melayangkan pukulan. Pukulan ini sekuat gunung, dan kekuatan yang dahsyat menyebar.
Pemuda dari Aula Gugus Bintang juga berteriak dan menyerang dengan telapak tangannya. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, pemuda dari Gugus Bintang Hall mengeluarkan pekikan darah yang mengental dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Dia terjatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Wu Zong tingkat kedua, pemuda dari Aula Gugus Bintang itu berteriak. Alam leluhur bela diri tahap 1 ingin melawanku. Kamu benar-benar mencari kematian. Gawain berkata dengan dingin. Selama proses ini, Hua Zhengxing tidak menghentikannya dan hanya menonton dengan dingin. Dia sudah memperkirakan hasil ini. Selama tidak ada yang meninggal, dia tidak akan peduli. Sekarang, jika kamu tidak yakin, silakan menyerang. Gao Li sangat arogan saat dia mengalihkan pandangannya ke semua orang di Aula Gugus Bintang. Semua orang dari Gugus Bintang Hall memasang ekspresi jelek karena mereka tidak bisa tidak melihat ke arah pemuda botak di tengah. Pemuda botak ini adalah ahli nomor 1 di Aula Gugus Bintang, dengan budidaya alam leluhur bela diri tingkat kedua. Aku akan melawanmu. Pemuda botak itu melangkah maju dan berdiri di hadapan Gao Li. Ledakan. Tidak banyak yang bisa dikatakan, dan pertempuran segera meletus. Harus dikatakan bahwa Gao Li memang sangat kuat. Meskipun pemuda botak itu berada di level yang sama dengannya, dia sama sekali bukan tandingannya. Hanya dalam selusin gerakan, dia terlempar dan terbatuk-batuk darah. Kamu memang sekelompok sampah. Masih tidak mengakuinya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda belum pernah melihat dunia dan belum pernah melihat orang-orang jenius dari sebuah negara besar. Anda pikir hanya karena Anda terpojok dan memiliki sedikit prestasi, Anda merasa puas diri. Seberapa picikkah Anda? Bagaimana kamu bisa berkembang seperti ini? Gao Li meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat ke arah orang-orang di Star Cluster Hall dan mencaci maki mereka dengan nada seperti seorang tetua yang mendisiplinkan seorang junior. Menjijikkan. Dari mana datangnya orang-orang ini? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Wajah semua orang di Aula Gugus Bintang memerah saat mereka meraung di dalam hati. Mereka sangat sedih. Hehe. Gao Li menyeringai menghina dan berkata, kakak senior Huaying jauh lebih kuat dariku. Mengapa Anda tidak menerima dia sebagai panglima tertinggi? Tentu saja tidak. Seorang pria yang tinggal di negara besar untuk sementara waktu dan menganggap dirinya jenius telah kembali untuk memamerkan kekuatannya. Hak apa yang dia miliki untuk menjadi komandan? Petik 2. Saat ini, suara samar terdengar. Siapa ini? Wajah Gao Li langsung berubah jelek. Wajah Huaying menjadi gelap. Adapun Huaci, sedikit kegembiraan melintas di matanya saat dia mendengar suara ini. Pemilik suara itu, tentu saja, adalah Lu Ming. Dengan tangan di belakang punggung, Lu Ming berjalan ke arah mereka dengan Xian Yanxing dan mayat darah bermata emas di sisinya. Nak, siapa kamu? Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku? Gao Li menatap Lu Ming dengan tatapan muram. Tianyun, ini Tianyun. Sebelum Lu Ming dapat mengatakan apapun, para ahli muda dari Star Cluster Hall tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Lu Ming tersenyum dan berkata, siapa aku? Saya panglima tertinggi kali ini. Anda tetap tidak berlutut dan memberi hormat saat melihat panglima. Apakah kamu tidak mengerti hukum militer? Komandan, Anda adalah panglima tertinggi. Konyol, menggelikan, saya tidak bisa menerima ini. Gao Li berteriak, lalu menoleh ke Hua Zhengxing dan memberi hormat, Yang Mulia, panglima tertinggi kali ini bukanlah masalah kecil. Bagaimana Anda bisa membiarkan anak muda seperti itu mengambil posisi itu? Saya tidak yakin. Wajah Hua Zhengxing tenang, dan tidak ada ekspresi yang terlihat. Dia berkata, Tianyun adalah seseorang yang saya minati. Apa yang membuat kamu tidak yakin? Yang Mulia, posisi seorang komandan bukanlah masalah kecil. Hanya yang berkemampuan saja yang bisa menerimanya. Jika kita membiarkan orang yang tidak kompeten menjadi komandan, itu akan merugikan puluhan ribu tentara ini. Kata Gawain, saya setuju untuk membiarkan Tianyun menjadi panglima tertinggi. Saya yakin Tianyun akan menjadi panglima tertinggi. Tiba-tiba, seorang pemuda dari Star Cluster Hall berteriak. Saya juga setuju untuk membiarkan Tianyun menjadi komandannya. Saya juga setuju. Saya yakin. Para pemuda lain dari Star Cluster Hall juga ikut serta. Tianyun telah membunuh Qiu Changli beberapa waktu lalu, dan dia sangat kuat. Mereka semua yakin akan kekuatannya. Namun, Gao Li dan yang lainnya baru saja kembali dari Kekaisaran Darah Zhao dan belum pernah mendengar nama Tianyun. Saat ini,
Wajah Gao Li sangat muram saat dia berkata dengan dingin, sekelompok katak di dalam sumur. Mereka belum pernah melihat orang yang benar-benar jenius, jadi mereka hanya bisa menganggap sampah sebagai orang yang jenius. Lalu, dia memandang Lu Ming. Nak, kalau mau jadi panglima harus mampu. Saya ingin melihat kemampuan Anda. Dengan itu, aura kuat terpancar dari tubuhnya dan dia perlahan mendekati Lu Ming. Kamu terlalu banyak bicara. Cepat serang, atau kamu tidak akan punya kesempatan. Lu Ming tersenyum tipis. Arogan. Gao Li sangat marah. Dia berteriak dan melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Kekuatan tinju yang kuat hampir menembus kehampaan. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini. Dia bertekad untuk memberi Lu Ming pelajaran yang tak terlupakan. Namun, Lu Ming sepenuhnya mengabaikan kekuatan tinjunya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tanahnya retak. Sosok Lu Ming langsung muncul di depan Gao Li dan menendangnya. Tendangan ini langsung mendarat di perut Gao Li. Bang! Gao Li mengeluarkan pekikan yang membekukan darah saat dia terlempar karena tendangan Lu Ming. Dia terbang ribuan meter jauhnya dan menabrak batu besar. Semua orang tercengang. Ini termasuk pahlawan gugus bintang Hall dan 20.000 tentara kuat yang hadir. Meskipun mereka tahu bahwa Lu Ming sangat kuat, efek visualnya terlalu mengejutkan. Jenius Grandmaster seni bela diri tingkat kedua dikirim terbang oleh tendangan Lu Ming. Inikah yang dimaksud dengan bercocok tanam di negara besar? Seorang jenius yang pernah melihat dunia. Tidak banyak. Lu Ming perlahan menarik kembali kakinya dan berkata dengan acuh tak acuh. Puci, Hua Qi tidak bisa menahan tawa. Beberapa orang dari gugus bintang Hall hampir tertawa terbahak-bahak. Bab 299 Kekalahan. Di sisi lain, Hua Ying justru sebaliknya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan matanya dipenuhi keganasan. Bang! Dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura liar seperti binatang meledak dari tubuhnya. Itu sangat menakutkan dan luas. Dia berada di alam leluhur bela diri tingkat ketiga. Kamu Tian Yun. Tadi, kamu hanya menggunakan teknik gerakanmu untuk menghindari serangan Gao Li dan membuatnya lengah. Apa hebatnya itu? Menurut saya, itu hanya cara yang tercela. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa melukai Gao Li secara serius dengan budidaya alam leluhur bela diri kelas 2? Hua Ying menatap Lu Ming dengan dingin. Ah, benarkah? Lu Ming tersenyum tipis dan tidak mau menjelaskan. Namun, ini tidak akan berhasil di tanganku. Saya akan memberitahu Anda apa itu kekuatan sebenarnya. Mata Hua Ying dipenuhi keyakinan. Bakatnya memang sangat tinggi. Pada usia 25 tahun, dia telah berkultivasi hingga tahap akhir dari leluhur bela diri 3 dan. Bahkan di Kekaisaran Darah Zhao, di mana para jenius sama lazimnya dengan awan, dia tetaplah seorang jenius tingkat atas, hanya sedikit lebih lemah dari 50 pemula super dari Darah Zhao. Di generasi muda Kekaisaran Matahari Terik, selain 6 pahlawan Kekaisaran Matahari Terik, dia tidak percaya bahwa ada orang lain yang bisa menandinginya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak menganggap serius Lu Ming. 3 gerakan. Aku akan mengalahkanmu dalam 3 langkah. Jika saya tidak bisa mengalahkan Anda, mengapa saya tidak memberi Anda posisi komandan? Petik 2. Hua Ying meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan terlihat sangat arogan. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu, dia perlahan mengulurkan jarinya. 1 gerakan. Haha, sepertinya kamu kurang percaya diri. Apa menurutmu aku bisa mengalahkanmu dalam 1 gerakan? Hua Ying tertawa. Tidak, kamu salah paham. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, maksudku, aku akan mengalahkanmu dalam 1 gerakan. Dan EBSP. Apa yang baru saja Anda katakan? Anda mengalahkan saya dalam 1 gerakan. Hahaha. Hua Ying tertegun sejenak, mengira dia salah dengar. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Kalahkan aku dalam 1 gerakan. Biarpun 6 pahlawan matahari terik ada di sini, mereka tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu sangat sombong. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan mengalahkan saya dalam 1 gerakan. Ledakan. Aura menakutkan keluar dari tubuh Hua Ying, dan seberkas pedang Qi melonjak ke langit. Pada saat yang sama, garis keturunannya juga meledak, dan cakra perak muncul, yang sangat mempesona. Garis keturunan kedua Hua Ying juga merupakan garis keturunan raja tingkat pertama. Artinya, dia punya potensi menjadi salah satu dari 6 pahlawan matahari terik. Memotong.
Huaying memegang pedangnya dengan kedua tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Pedang raksasa yang panjangnya 100 meter terbentuk dan berdiri di antara langit dan bumi. 20.000 tentara itu semuanya terkejut. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Apa gunanya semua trik ini? Lu Ming mengerucutkan bibirnya lalu menepuk telapak tangannya. Cakar binatang besar mengembun di langit dan menekan pedang raksasa Huaying. Cakar binatang ini memiliki panjang dan lebar lebih dari 20 meter. Itu seperti gunung kecil, ditutupi sisik hitam, tampak sangat ganas. Telapak tangan kedua dari 3 telapak tangan binatang. Bang! Di bawah telapak tangan dao binatang buas, pedang raksasa yang telah dipadatkan Huaying seperti gelembung, runtuh. Cakar binatang itu tidak berhenti dan terus menekan Huaying. Bagaimana ini bisa terjadi? Huaying meraung tidak percaya. Dia terus mengayunkan pedangnya ke atas, mengirimkan pedang Qi ke cakar binatang itu. Namun, hal itu tidak ada gunanya. Pedang Qi runtuh satu demi satu, dan cakar binatang itu terus menekan Huaying. Bang! Awan debu memenuhi udara saat Huaying langsung dihancurkan oleh cakar binatang itu dan terhempas ke tanah. Setelah beberapa saat, cakar binatang itu menghilang, meninggalkan jejak kaki binatang selebar 20 meter di tanah. Huaying terbaring di telapak tangan, bergerak-gerak dan mulutnya berbusa. Tragis, sungguh tragis. Lu Ming telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, satu tamparan saja sudah cukup untuk menghancurkannya menjadi daging. Bagus. Tianyun yang tak terkalahkan. Setelah hening beberapa saat, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari Angkatan Darat. Lu Ming mengalihkan pandangannya dan melihat Ming Feng di Angkatan Darat. Raungan tadi berasal dari Ming Feng. Jika bukan Ming Zhu dan Ming Cheng selain Ming Feng, siapa lagi yang bisa melakukannya? Tianyun yang tak terkalahkan. Ming Feng terus berteriak. Setelah itu, Ming Zhu dan Ming Cheng juga berteriak. Tak lama kemudian, yang lain sepertinya juga terinfeksi dan mulai berteriak juga. Tentara berkekuatan 20.000 orang mengeluarkan teriakan memekakkan telinga yang mengguncang langit. Pada akhirnya, bahkan para jenius dari gugus bintang Hall pun mulai mengaum. Lu Ming mengangkat tangannya dan seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Semuanya, berkat bantuan yang mulia saya diizinkan menjadi komandan Angkatan Darat ini. Aku, Tianyun, bersumpah selama semua orang percaya padaku, aku akan melakukan yang terbaik untuk memimpin semua orang menuju pencapaian besar. Suara jernih Lu Ming menyebar ke seluruh tempat. Berkontribusi, berikan kontribusi. 20.000 tentara yang kuat meraung. Di platform tinggi, Hua Zhengxing mengelus janggutnya dan menatap Lu Ming dengan kekaguman di matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Saat ini, Huaying dan Gao Li sudah berjuang untuk bangun, tetapi mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Baiklah, Gao Li, Huaying, maju dan dengarkan perintahku. Hua Zhengxing tiba-tiba berteriak. Yang mulia, Huaying dan Gawain membungkuk. Sekarang, Tianyun adalah panglima tertinggi. Apakah kamu yakin? Hua Zhengxing bertanya. Aku yakin. Keduanya ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Lu Ming tahu bahwa meskipun keduanya meyakinkan secara lisan, mereka mungkin tidak yakin di dalam hati. Namun, Lu Ming tidak peduli. Dia sama sekali tidak menaruh hati pada kedua orang ini. Baiklah, karena itu masalahnya, kami akan segera berangkat. Hua Zhengxing mengumumkan. Tidak lama kemudian, pasukan yang terdiri dari 20.000 tentara, masing-masing menunggangi kuda berskala hijau yang tinggi, meninggalkan ibu kota dan menuju ke utara. Tentara berkekuatan 20.000 orang membentuk naga panjang yang menginjak bumi. Lu Ming sedang menunggangi kuda bersisik hijau yang tinggi dan megah di depan. Xian Yanxing, mayat darah bermata emas, dan 3 saudara kandung dari kota Ming mengikutinya. Di belakang mereka ada Huaying dan para jenius muda lainnya. Ming Cheng, kenapa kalian ada di sini? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu di jalan. Karena Jenderal Kota Monfiu adalah ayah kami. Ming Feng buru-buru berkata. Tidak heran, Lu Ming tiba-tiba menyadari. Tempat mereka akan memberikan bantuan kali ini adalah kota bulan purnama. Meskipun keluarga kerajaan lemah, perbatasan utara dengan kekaisaran bulan gelap merupakan lokasi militer yang penting. Keluarga kerajaan masih memiliki 2 legiun kuat yang menjaganya dan mendengarkan perintah keluarga kerajaan. Salah satunya adalah tentara pegunungan, dan yang lainnya adalah tentara utara.
Kedua legiun itu sama-sama elit dan telah melalui ratusan pertempuran. Masing-masing dari mereka memiliki 100.000 tentara dan dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit legiun elit keluarga kerajaan. Ayah Ming Cheng dan Ming Zhu adalah jenderal tentara penekan gunung, Ming Meng. Kali ini, 1 juta pasukan Kekaisaran Bulan Gelap sedang menyerang. Yang pertama menanggung bebannya, tentu saja, adalah Sekte Pedang Bulan Hantu. Tentara Pegunungan dan Tentara Utara juga terkena dampaknya dan memulai pertempuran sengit dengan Kekaisaran Bulan Gelap. Tentara penekan gunung sedang berjuang dan meminta bantuan dari keluarga kerajaan. Kali ini, Lu Ming dan yang lainnya bergegas membantu tentara penekan gunung. Oleh karena itu, ketiga saudara Ming secara alami mengikuti. Dalam perjalanannya, ketiga saudara Ming sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk pada ayah mereka. Kecepatan angkatan darat secara alami jauh lebih lambat daripada kecepatan terbang Lu Ming. Diperlukan waktu setidaknya 1 bulan untuk melakukan perjalanan dari ibu kota kekaisaran ke kota bulan purnama. Bab 300 si pembunuh. Segera, 25 hari telah berlalu. 25 hari ini tenang dan damai. Mereka telah datang jauh-jauh ke Gunung Han. Di depan mereka ada Gunung Dingin 1000 li. Selama mereka melintasi Gunung Dingin 1000 li ini, mereka akan mencapai kota Monfiu, yang memakan waktu 4 hingga 5 hari perjalanan. Ayo pergi ke pegunungan dan mendirikan kemah. Lu Ming memberi perintah. 20.000 tentara yang kuat maju menuju Gunung Han. Setelah beberapa puluh mil, mereka menemukan daerah datar untuk mendirikan kemah dan makan malam. Saat malam tiba, auman binatang terdengar dari ribuan li Gunung Han. Lu Ming meminta beberapa dari mereka untuk berpatroli dan beberapa beristirahat. Larut malam, lebih dari 20 sosok melompat dengan kecepatan tinggi di ribuan li pegunungan yang dingin. Lebih dari 20 orang, semuanya mengenakan jubah hitam, bergerak dengan kecepatan yang mengerikan, seperti hantu di hutan pada malam hari. Tidak lama kemudian, lebih dari 20 sosok muncul tidak jauh dari tentara Lu Ming, melihat ke kamp militer. Menurut kabar, keluarga kerajaan Matahari Terbakar kali ini hanya mengirimkan ahli muda. Jenderal itu juga seorang pemuda. Dia adalah seorang jenius tiada taraf bernama Tian Yun. Selama kita membunuh Tian Yun dan para jenius muda lainnya, tentara ini akan lumpuh. Beberapa pria berjubah hitam sedang berdiskusi. Saya pernah mendengar bahwa Tian Yun adalah seorang jenius yang setingkat dengan 6 pahlawan Matahari Terik. Serahkan dia padaku. Seorang pria berjubah hitam dengan sulaman bulan emas berkata. Yang lain mengangguk. Pria berjubah hitam bulan emas ini adalah yang terkuat di antara mereka. Ayo, mendekat. Jinyu melambaikan tangannya, dan lebih dari 20 orang mengikutinya seperti hantu menuju kamp. Mereka tidak memancarkan aura apapun, dan tidak mengeluarkan suara apapun saat berjalan. Itu sunyi. Itu berhenti 1000 meter dari kamp militer. Salah satu tenda memancarkan aura ahli alam leluhur bela diri tingkat 3. Orang itu seharusnya adalah Tian Yun. Aku akan bunuh dia, kalian pergi dan bunuh yang lain. Perintah Jinyu berjubah hitam. Yang lain mengangguk. Di bawah sinar bulan, sosok mereka menjadi kabur, dan mereka menghilang tanpa suara. Pria berjubah hitam Golden Moon adalah yang tercepat. Dia dengan mudah melewati lapisan pos pemeriksaan dan tiba di depan tenda. Seorang pemuda sedang duduk bersila di dalam tenda. Dia tidak lain adalah Hua Ying. Di antara banyak pembangkit tenaga listrik muda, budidayanya adalah yang tertinggi. Dia telah mencapai tahap akhir dari alam Grandmaster seni bela diri tingkat ketiga. Pria berjubah hitam bulan emas secara alami mengira bahwa dia adalah Lu Ming. Jenius. Mati. Niat membunuh muncul di mata Jinyu. Pedang hitam tipis muncul di tangannya. Dia dan pedangnya berubah menjadi petir hitam dan menusuk ke arah Hua Ying. Hua Ying yang sedang duduk bersila saat berkultivasi tiba-tiba merasakan aura kematian yang mengerikan menyelimuti dirinya. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Tidak baik. Hua Ying's spiritual sense was extremely sensitive, and he had used it to avoid killing intent many times. At this time, he did not think and rushed into the sky. Even so, he was still a step too late. Puci. The long sword pierced through his shoulder. As blood splattered, Hua Ying roared and an eagle appeared above his head. This was his bloodline. The eagle's wings flapped rapidly, and he retreated. You're quite capable. You actually managed to avoid my Sure Kill Sword strike.
But you still have to die. The golden moon black-robed man snared and chased at Huaying like a ghost. At the same time, in another 10, Lu Ming suddenly opened his eyes. In front of him, the tent suddenly split open, and a dark sword light stabbed toward his forehead at an extremely fast speed. A second-level martial ancestor realm assassin. Lu Ming's eyes flickered. He did not move, but he waved his right hand suddenly. A long spear was condensed instantly and stabbed forward. His speed was much faster than that of a killer. How could this be? The assassin was so shocked that it was too late to dodge. Puff! Lu Ming's long spear pierced through his heart and the assassin was sent flying. Bass! Lu Ming burst out of the tent and appeared in the sky. In the military camp, there were several screams. A young master had been assassinated. There were also young experts who were fighting with the assassins. Lu Ming's eyes swept across the area and saw Xian Yanxing's figure flash across the sky. Behind her, there was a corpse. He swept his gaze again and saw that Golden Moon Black was chasing after Huaying. He was in danger and could be killed at any moment. Golden Eye, kill! Lu Ming ordered the Golden Eye Blood Course. The Golden Eye Blood Course roared in anger and pounced at the assassins. Lu Ming waved his hand and a long spear appeared. Then, he threw it out. The long spear turned into a bolt of lightning and shot toward the Golden Moon Black-robed man. Dan EBSP, at this moment, Golden Moon Black's men had already closed in on Huaying, their cold killing intent enveloping Huaying. Huaying's body turned cold. He had a feeling that he would die under the sword of the Golden Moon Black-robed man in the next moment. This feeling almost suffocated him. He roared in his heart, "No, I can't die. I can't die. I still have to revitalize the Hua family." However, he had just been stabbed by the sword, and the terrifying sword key had continuously penetrated his entire body. He felt waves of weakness. Genius black-robed figure instantly closed in. Die. The Golden Moon Black-robed man looked coldly and thrust his sword at Huaying. This sword was even faster than the previous one. It was incomparably sharp and unstoppable. Huaying couldn't block it at all. No, Huaying roared, her heart filled with despair. At this moment, hush! A bolt of lightning broke through the air, fast to the extreme. It was a long spear that was condensed from true energy. Klang! Tombak panjang itu mengenai pedang panjang pria berjubah hitam bulan emas, menyebabkan getaran yang hebat. Sosok Jin Yue berjubah hitam bergetar, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melayang ke samping. Sosok Lu Ming bergerak. Saat berikutnya, dia melewati Huaying dan menuju ke arah pria berjubah hitam Jin Yu. Huaying memberikan pandangan rumit pada Lu Ming. Lu Ming baru saja menyelamatkannya. Siapa kamu? Pria berjubah hitam bulan emas mengeluarkan raungan pelan. Kekuatan gerakan Lu Ming telah melampaui ekspektasinya. Dia terkejut karena dia dipaksa kembali bahkan dengan budidaya Grandmaster seni bela diri tingkat 6. Tianyun, Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Murid Jinyu tiba-tiba berkontraksi, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Jadi, kamu adalah Tianyun yang asli. Kamu kenal saya. Kamu dikirim oleh Kekaisaran Bulan Gelap, kan?" Mata Lu Ming berkedip dan dia bertanya. "Jadi bagaimana jika kamu tahu? Aku di sini hari ini untuk mengirimmu menuju kematianmu." Jinyu mencibir. Suara pedangnya terdengar. Dia menjadi satu dengan pedangnya dan berubah menjadi sinar cahaya pedang, menyerbu ke arah Lu Ming. Suara mendesing. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan menusukkannya ke depan. Tubuh tombak itu terbungkus kekuatan angin dan api. Kekuatan angin dan api telah menyatu sepenuhnya. Bang! Tombak panjang dan cahaya pedang bertabrakan. Gelombang-gelombang kejut yang kuat menyebar. Kemudian, Jinyu mengerang teredam, dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Saat dia terbang kembali, pria berjubah hitam bulan emas meraung di dalam hatinya. Dia tahu bahwa kultivasi Lu Ming hanya berada di alam Grandmaster seni bela diri tingkat kedua, sedangkan dia berada di tingkat ke-6. Tapi hasilnya adalah alam leluhur bela diri tingkat kedua mengirimnya terbang dengan satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Hal seperti itu benar-benar ada di dunia. Pria berjubah hitam bulan emas terkejut. Bab 301 yakin.
Huaying juga kaget. Dia secara pribadi telah merasakan betapa menakutkannya pria Jinyu berjubah hitam itu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Mampu menghindari serangan pembunuhan sudah merupakan suatu bakat yang luar biasa. Tapi sekarang, pria berjubah hitam bulan emas dikirim terbang oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Dampaknya terhadap dirinya terlalu kuat. Lu Ming tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Setelah dia mengirim pria berjubah hitam bulan emas terbang dengan satu gerakan, dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerbu ke arahnya. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Di langit, seekor binatang buas besar menghantam Jinyu. Jinyu meraung dan mencoba melawan, tapi sia-sia. Dia dihancurkan oleh telapak tangan binatang itu, dan tubuhnya jatuh dengan cepat. Saat ini, Lu Ming telah tiba. Tombak panjang yang membawa kekuatan angin dan api menembus jantung pria berjubah hitam Jinyu. Pria berjubah hitam bulan emas mengeluarkan raungan putus asa sebelum dia mati. Tidak pernah dalam mimpinya dia berharap Lu Ming menjadi begitu kuat. Bukankah kabar yang diterimanya setingkat dengan 6 pahlawan matahari terik? Namun, selain Qiu Changkong, sebagian besar dari 6 pahlawan matahari terik hanya berada di puncak alam Grandmaster seni bela diri tahap kelima. Dia baru berada di alam Grandmaster seni bela diri tahap ke-6, tapi dia dibunuh oleh Lu Ming dengan begitu mudah. Apakah ini masih kekuatan tempur ke-6 pahlawan matahari terik? Bukankah ini hampir sama kuatnya dengan para jenius di peringkat Kaisar Awan? Ini adalah pemikiran terakhir Jinyu sebelum dia meninggal. Dia dipenuhi dengan keengganan dan keraguan. Angsa. Setelah membunuh pria berjubah hitam bulan emas, Lu Ming mengendalikan 9 garis keturunan naga untuk melahap esensi darah pria berjubah hitam bulan emas. Garis keturunan 9 naga mulai memurnikan esensi darah dengan gila-gilaan. Di tubuh Lu Ming, 9 siklus meridian merah menyala dan menghilang. Mereka sangat cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Benar sekali, 9 cakra merah. Sebelumnya, dia telah memperoleh 9 porsi esensi darah binatang iblis tingkat 6 tingkat 4 di reruntuhan Istana Kaisar Yun. Itu setara dengan Grandmaster bela diri kelas 6. Beberapa waktu lalu di ibu kota kekaisaran, Lu Ming telah menyempurnakan semuanya dan mengubahnya sepenuhnya menjadi energi garis keturunan. 9 bagian esensi darah yang setara dengan alam leluhur bela diri tingkat 6, betapa menakutkannya itu. Itu akan secara langsung meningkatkan 9 garis keturunan naga ke tingkat biasa 9, dan langkah selanjutnya adalah garis keturunan tingkat raja. Namun, sangat sulit untuk naik dari kelas fana ke kelas raja. Siapa yang tahu berapa banyak sari darah yang dibutuhkan? Bas, saat Lu Ming memurnikan esensi darahnya, dia menyerang ke arah lain. Di arah itu, seorang pembunuh alam leluhur bela diri 2 dan sedang bertarung dengan seorang pemuda. Pemuda itu adalah seorang jenius dari gugus bintang Hall. Saat ini, dia dikelilingi oleh bahaya dan bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Suara mendesing. Lu Ming bergegas mendekat dan menikam si pembunuh dengan tombaknya. Pembunuh itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sebelum dia dibunuh. Esensi darahnya dimakan oleh garis keturunan 9 naga. Saat ini, terdengar teriakan dari tempat lain. Mayat darah bermata emas itu tidak terkalahkan. Tubuhnya berkedip-kedip dan salah satu pembunuhnya terkoyak. Hanya dalam waktu singkat, 7 pembunuh telah tewas di tangan zombie darah bermata emas. Xian Yanxing juga tidak terlalu jauh. Dengan lambaian tangannya, si pembunuh tidak bisa menahan diri dan kepalanya terpenggal. Ada juga 4 orang yang tewas di tangannya. Mundur, mundur. Musuh terlalu kuat. Itu tidak sesuai dengan informasi yang kami terima. 10 pembunuh yang tersisa berteriak panik dan ingin mundur. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Membunuh mereka. Angkatan darat merasa khawatir. Tentara yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan mengepung selusin pembunuh. Sejak kamu datang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Lu Ming melayang tinggi di langit, niat membunuhnya melonjak. Kemudian, suara mendesing. Suara mendesing. Lu Ming melambaikan tangannya dan tombak terbentuk satu demi satu. Kekuatan angin dan api terkondensasi pada masing-masing tombak dan berubah menjadi cahaya menyala, menembak ke arah para pembunuh yang melarikan diri. Ah! Ah! Jeritan terus-menerus terdengar. Tidak ada cara untuk memblokirnya. Tidak ada cara untuk memblokirnya. Pembunuh terkuat yang tersisa hanya berada di alam Grandmaster seni bela diri tingkat ketiga. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, itu tidak ada gunanya.
Mereka ditusuk oleh tombak panjang Luming dan dipaku ke tanah. Dalam sekejap mata, selusin pembunuh yang tersisa semuanya terbunuh. Tentara berkekuatan 20.000 orang dan para ahli muda semuanya terdiam. Kemudian, mereka meledak dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Sang jenderal tidak terkalahkan. Jenderal tidak terkalahkan. Raungan pasukan berkekuatan 20.000 orang terdengar sangat keras di tengah malam. Binatang iblis itu sangat terkejut hingga mereka tidak berani bersuara. Pada saat ini, tentara 20.000 yakin akan kekuatan Luming. Kekuatan surgawi Luming telah menaklukkan mereka. Di sisi lain, Huaying memandang Luming dengan perasaan campur aduk. Dia mengertakkan gigi dan terbang menuju Luming. Pada saat yang sama, Gaoli dan pemuda yang tersisa yang sedang berkultivasi di prefektur Matahari Agung terbang menuju Luming. Luming memandang mereka bertiga dengan heran. Saudara Tianyun, tidak, Jenderal, saya buta karena telah menyinggung perasaan Anda sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu akan membiarkan masa lalu berlalu dan menyelamatkan hidupku. Mulai sekarang, nyawa Huaying adalah milikmu. Baik itu mendaki gunung pedang atau terjun ke dalam panci berisi minyak mendidih, Huaying tidak akan menolak selama Anda mengucapkannya. Secara umum, keinginan kakak senior Huaying juga merupakan keinginanku. Gaoli bersumpah akan menuruti kata-kata jenderal sampai mati. Saya juga. Gaoli dan pemuda lainnya juga berteriak. Kali ini, kemampuan Luming telah meyakinkan mereka sepenuhnya dan mereka terkejut. Kekuatan tempur Luming terlalu kuat. Jika dia ingin membunuh mereka, dia bisa melakukannya dengan membalikkan tangannya. Sebelumnya, mereka telah menyinggung Luming sedemikian rupa. Mereka takut memikirkan hal itu. Selain itu, budidaya Luming hanya berada di ranah Grandmaster seni bela diri tingkat kedua. Sungguh sulit dipercaya dia memiliki kekuatan tempur seperti itu. Mereka memahami bahwa kesenjangan antara mereka dan Luming terlalu besar. Mereka tidak akan pernah bisa mengejarnya seumur hidup mereka. Mereka yakin dengan kemampuan Luming. Tidak perlu bersikap sopan. Karena saya adalah jenderal angkatan darat ini, adalah tugas saya untuk memastikan keselamatan Anda saat Anda berada di angkatan darat ini. Luming melirik mereka dan berkata dengan suara yang dalam. Saya tidak sabar menunggu kemurahan hati sang jenderal. Huaying menghela napas. Baiklah, sekarang mari kita lihat. Berapa banyak orang yang telah hilang dari kita. Petik 2. Luming melambaikan tangannya dan memberi instruksi. Ya, Huaying dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk memeriksanya. Beberapa saat kemudian, hasilnya keluar. 11 Grandmaster bela diri muda telah meninggal, dan 3 dari alam leluhur bela diri 1 dan telah meninggal. Ini merupakan kerugian besar. Kita harus tahu bahwa ini semua adalah jenius yang diam-diam dikembangkan oleh keluarga kekaisaran. Mereka adalah pilar masa depan keluarga kekaisaran, tapi sekarang mereka sudah mati. Adapun yang lainnya, sebagian besar terluka. Kekaisaran bulan gelap. Luming bergumam, niat membunuh di matanya berkedip-kedip. Pada saat yang sama, dia meningkatkan kewaspadaannya. Kekaisaran bulan gelap paling terkenal karena para pembunuhnya. Para pembunuh kerajaan bulan gelap sangat terkenal di 36 negara Kaisar Yun. Para pembunuh yang bersembunyi di kegelapan bisa membuat orang gemetar ketakutan dan menyebabkan sakit kepala. Selanjutnya, Luming meningkatkan jumlah patroli dan mengirimkan zombie darah bermata emas untuk berpatroli di sekitarnya. Karena mayat darah bermata emas tidak mengenal kelelahan, sangat cocok untuk berpatroli di sekitar. Luming kembali ke tenda untuk memurnikan sari darah. Baru saja, Luming telah menemukan kesempatan untuk melahap esensi darah para pembunuh. Dari 20 orang, hanya sedikit dari mereka yang berada di ranah master bela diri yang hebat. Sisanya berada di alam leluhur bela diri pertama ke atas. Yang terkuat berada di alam leluhur bela diri ke-6. Esensi darah orang-orang yang berkumpul ini sangat besar. Namun, setelah garis keturunan 9 naga naik ke tingkat ke-9, kecepatan pemurnian meningkat pesat. Segera, semua esensi darah yang dia konsumsi telah dimurnikan dan diubah menjadi makanan untuk 9 garis keturunan naga. Namun, dia masih berada di tingkat 9 dari kelas biasa dan belum naik ke kelas raja. Bab 302 Kavaleri Serigala Abu-Abu. Malam itu, suasananya sangat damai. Keesokan paginya, Angkatan Darat berangkat dan melanjutkan perjalanan mereka. Selama 4 hari berikutnya, Luming memperkuat kewaspadaannya setiap hari. Namun,
Tidak ada pembunuh dari kerajaan bulan gelap yang datang. Segera, mereka akan tiba di kota Monfiu. Menurut ketiga bersaudara dari kota Ming, mereka hanya membutuhkan beberapa jam untuk mencapai kota Monfiu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba bumi bergemuruh dan bergetar. Apa yang sedang terjadi? Di sampingnya, ekspresi Ming Feng berubah. Ada banyak kavaleri yang berlari kencang. Sepertinya jumlahnya banyak sekali. Huaying mengerutkan kening. Huaying ahli dalam taktik militer dan memiliki penilaian yang sangat akurat di bidang perang. Mungkinkah ayahku mengirim seseorang untuk menjemput kita? Ming Feng sangat gembira. Mustahil. Dilihat dari suaranya, setidaknya ada 5.000 tentara. Bagaimana mereka bisa mengirim begitu banyak orang untuk menjemput kita dalam situasi ini? Huaying membantah. Berhenti. Lu Ming melambaikan tangannya dan tentara berhenti. Setelah itu, Lu Ming naik ke udara dan bersembunyi di awan gelap untuk melihat ke depan. Selusin mil di depan, ada antrean panjang orang berlarian di sepanjang jalur pegunungan. Masing-masing dari mereka menunggangi seekor serigala besar. Sekilas pasti ada lebih dari 5.000 orang, bahkan mungkin mendekati 10.000. Salah satu benderanya disulam dengan bulan gelap di satu sisi dan serigala di sisi lain. Pasukan besar Kekaisaran Bulan Gelap. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Dia kemudian turun dan menjelaskan apa yang dilihatnya. Apa? Bagaimana tentara kerajaan bulan gelap bisa muncul di sini? Mungkinkah kota Monfiu telah ditembus? Seru Ming Feng. Ayah. Suara Mingzu bergetar, dipenuhi kekhawatiran. Saya kira tidak demikian. Dilihat dari jumlah tentara dan arah pergerakan, kemungkinan besar mereka akan mengambil jalan memutar untuk menyerang kota Monfiu. Kalau tidak salah, pasti ada perang besar di kota. Dalam hal ini, ketika pasukan ini tiba, pasukan pemandangan bulan akan diserang dari depan dan belakang. Huaying menganalisis. Lu Ming mau tidak mau melihat Huaying dari sudut pandang baru. Dia tidak menyangka analisis Huaying tentang peperangan militer begitu bagus. Mari kita pelankan suara kita dan maju secara sembunyi-sembunyi. Kami akan menyiapkan penyergapan di depan dan memusnahkan pasukan ini. Lu Ming melambaikan tangannya dan memberi perintah. Segera, 20.000 tentara yang kuat turun dan memimpin kuda mereka ke depan, menyiapkan penyergapan di bukit yang berjarak 2 li. Bukit itu ditumbuhi rumput liar dan pepohonan kecil, dan energinya setinggi 2 meter. Manusia dan kuda tidak dapat melihatnya sama sekali. Di kaki bukit terdapat jalur pegunungan yang agak datar. Pada saat Lu Ming dan yang lainnya bersembunyi dengan baik, pasukan Kekaisaran Bulan Gelap sudah mendekat. Aduh, aduh, raungan serigala terdengar, dan bumi bergemuruh saat pasukan berlari kencang. Setiap prajurit bertubuh tinggi dan kekar. Mereka mengenakan baju besi dan membawa busur serta pisau besar. Di bawah mereka ada serigala hitam setinggi 2 meter. Mereka melolong terus-menerus dan mengeluarkan aura jahat. Mereka adalah korps serigala abu-abu yang terkenal dari Kekaisaran Yinyu. Ekspresi Huaying sedikit berubah. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia pernah mendengar tentang tentara serigala abu-abu Kekaisaran Bulan Gelap. Sebagian besar wilayah Kekaisaran Bulan Gelap terdiri dari padang rumput dan dataran tinggi yang tak terbatas, tempat lahirnya binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, pasukan kavaleri Kekaisaran Bulan Gelap sangat terkenal. Tergantung pada jenis tunggangannya, ia dapat dibagi menjadi beberapa legiun, seperti Legiun Serigala Abu-Abu, Legiun Harimau Iblis Bulan Darah, dan seterusnya. Mereka sangat kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Diiringi lolongan serigala, pasukan depan pasukan serigala abu-abu menyerbu melalui jalan pegunungan di bawah. Lu Ming tidak bergerak. Ini belum waktunya. Akan lebih baik jika kita mengambil tindakan setelah lebih banyak orang lewat. Dengan sangat cepat, lebih dari separuh pasukan serigala abu-abu berhasil menerobos. Membunuh. Saat ini, Lu Ming berteriak. Dia orang pertama yang bergegas turun. Membunuh. Membunuh. 20.000 tentara yang kuat menaiki kuda skala hijau mereka dan meraung saat mereka menuruni lereng gunung. Tidak bagus, serang musuh. Tentara serigala abu-abu meraung. Membunuh. Lu Ming berteriak dan bergegas menuruni bukit dalam sekejap. Dia memadatkan tombak besar yang panjangnya ratusan meter dan menyapukannya. Bang! Bang! Dalam sekejap, lusinan pasukan kavaleri serigala abu, beserta baju besi dan tunggangan logam mereka, dihancurkan oleh tombak Lu Ming. Darah, daging, dan tulang berceceran di mana-mana.
Bahkan armor logamnya meledak berkeping-keping dan ditembakkan ke segala arah, menembus armor prajurit tentara serigala abu-abu lainnya dan membunuh mereka. Lu Ming telah membunuh lebih dari 50 tentara lapis baja dengan satu tembakan. Membunuh. Lu Ming mengayunkan tombaknya lagi dan sekitar 50 tentara lainnya terbunuh. Angsa. Lu Ming mengendalikan garis keturunan 9 naga. Telapak tangan kirinya seperti pusaran, memancarkan kekuatan melahap yang kuat. Semua esensi darah dimakan oleh Lu Ming. Meskipun sebagian besar sersan ini berada di alam prajurit dan beberapa di alam master, dan hanya sedikit dari mereka yang merupakan Grandmaster, ada banyak dari mereka. Lu Ming tidak akan membiarkan mereka pergi. Ada juga esensi darah dari serigala abu. Tetesan esensi darah semuanya dimakan oleh Lu Ming dan dia memurnikannya dengan gila-gilaan. Membunuh. Saat ini, tentara di atas bukit juga telah tiba. Mereka telah memotong pasukan serigala abu menjadi beberapa bagian dan mengepung mereka secara terpisah. Adegan itu terjadi dalam pertempuran yang kacau balau. Sial, mati. Lebih dari selusin jenderal berbaju besi dengan aura kuat naik ke udara dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Jelas sekali, mereka adalah Grandmaster bela diri Angkatan Darat ini. Bagus. Lu Ming bergegas maju, dan Hua Ying serta ahli seni bela diri lainnya juga pergi menemuinya. Lu Ming mengincar Grandmaster seni bela diri tingkat 5 pada pandangan pertama. Orang ini harus menjadi orang terkuat di Angkatan Darat ini. Bang! Lu Ming mengayunkan tombaknya dan baju besi sang jenderal hancur. Dia batuk darah dan terlempar ke belakang. Orang ini terlalu kuat, aku tidak bisa melawannya. Jenderal itu sangat ketakutan hingga jiwanya hampir terbang. Dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Namun, saat berikutnya, puff! Tombak panjang menembus jantungnya, membunuhnya. Lu Ming melahap esensi darahnya dan berbalik untuk membunuh yang lain. Selusin pembangkit tenaga listrik Grandmaster bela diri tidak cukup untuk mereka bunuh. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk membunuh semuanya. Mereka kemudian menyerang kavaleri Ash Wolf. Kavaleri serigala abu awalnya berjumlah sekitar 10.000 orang. Selain itu, kelompok Lu Ming telah menyergap mereka, jadi mereka tentu saja lebih unggul. Ketika Lu Ming dan Grandmaster seni bela diri lainnya bergabung, pertarungan akan menjadi lebih sepihak. 1 jam kemudian, pertempuran selesai. Lebih dari 10.000 kavaleri serigala abu-abu telah terbunuh, mayat mereka berserakan di hutan. Hitung jumlah korbannya, Lu Ming menginstruksikan. Dia menunggu sambil memurnikan esensi darah. Tidak lama kemudian, tubuhnya bersinar dengan cahaya merah darah saat esensi darahnya telah dimurnikan sepenuhnya. Saya masih belum maju. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Saat ini, jumlah korban jiwa sudah dilaporkan. 2.009 orang tewas dalam pertempuran, dan beberapa ribu lainnya terluka. Angka ini membuat hati Lu Ming bergetar. Di luar dugaan Lu Ming, begitu banyak orang tewas dalam pertempuran. Kavaleri Ash Wolf terlalu kuat. Di sampingnya, Hua Ying menghela nafas. Dalam pertempuran ini, mereka melancarkan serangan mendadak dan memiliki jumlah orang 2 kali lipat. Bahkan dengan bantuan para Grandmaster seni bela diri, mereka telah kehilangan lebih dari 2.000 orang. Jelas betapa kuatnya kavaleri serigala abu-abu. Jika itu adalah pertarungan langsung, para elit keluarga kerajaan yang dibawa Lu Ming tidak akan menjadi lawannya sama sekali.